Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Pipit Handayani, teman belajar matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang persiapan untuk ujian akhir semester, materinya trigonometri, dan pembahasan soal ini akan aku bagi dalam beberapa part. Oke, selamat belajar. Oke, kita masuk ke soal 11. Diketahui tan X sama dengan akar 7/3 dengan X sudut di kuadran ketiga. Maka nilai dari cos 2X dan sin setengah X adalah. Berarti kita punya di sini sudut rangkap dan sudut tengahan. Cos 2X, sin setengah X. Kita pecah dulu ya. Cos 2X itu berarti 2 cos kuadrat X dikurang 1. Ini untuk cos 2X dikali sin setengah X. Sin setengah X itu apa? Plus minus akar dari 1 dikurang cos X per 2. Maaf ya, di rumah aku banyak ayam. Nah, sekarang ini kita lanjutkan. Berarti 2 cos kuadrat X dikurang 1. Oke, teman-teman lihat yang di sini kan plus minus. Plus minus itu tergantung sudutnya yang mana. X itu berada di kuadran ketiga, ya kan? Dan yang dimintanya adalah setengah X. Berarti otomatis X-nya akan pindah ke kuadran kedua. Sehingga kita ambil positif, karena sin di kuadran kedua itu positif. Berarti kita ambil yang positifnya, kita tinggalkan yang negatifnya. Berarti akar 1 dikurang cos X per 2. Oke. Berarti kita udah ketemu nih bentuk paling sederhana dari soal. Maka sekarang tugas kita adalah mencari berapa sih nilai cos X. Nah, untuk mendapatkan nilai cos X, kita bisa memperoleh dari yang diketahui. Dari yang diketahui kita punya tan X sama dengan akar 7/3. Maka kita pindahkan dia ke dalam segitiga siku-siku. Kita anggap ini adalah si X. Ingat, tan itu rumusnya apa? Tan desa. Berarti depannya akar 7, sampingnya 3. Maka berapakah miringnya? Tentu miringnya akar dari akar 7 dikuadratkan 7 ditambah 3 dikuadratkan 9. Berarti akar 16. Akar 16 adalah 4. Maka siapa cos X-nya? Cos samping miring. Samping si X adalah 3, miringnya adalah 4. Ingat ya, X berada di kuadran ketiga. Berarti cos X bernilai negatif. Nah, sekarang karena cos X-nya sudah kita temukan, maka kita substitusi ke dalam persamaan yang udah kita peroleh tadi. Berarti 2 cos kuadrat X. Berarti min 3 per 4 dikuadratkan dikurang 1 dikali akar dari 1 dikurang min 3 per 4 per 2 ya. Jadi di sini 2 dikali 9 per 16 ya, dikurang 1 dikali akar dari 1 ditambah 3 per 4 per 2. Oke, akarnya sampai ke bawah ya. Nah, maka ini kita peroleh 18 per 16 dikurang 1. 1 itu kalau kita samakan penyebut per 16 berapa? 16 per 16. Nah, ini untuk bagian yang di sini, ini jadinya 1 disamakan penyebut berarti 4 per 4 ya. 4 per 4 ditambah 3 per 4 berarti 7 per 4 dikali 1 per 2. Maka kita peroleh di sini 2 per 16 dikali akar 7 per 8. Nah, kita tarik akar yang bisa ditarik akar, berarti ini akar 7 per 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Ini boleh habis nggak? Habis. Oke, kita lanjutkan ke sebelah sini. Maka kita peroleh akar 7 per 16 akar 2. Ini bentuknya belum rasional, maka kita rasionalkan kali dengan penyebut akar yang ada pada penyebutnya. Berarti dikali akar 2 per akar 2. Maka kita peroleh akar 7 dikali akar 2, akar 14 per 16 dikali 2. Maka kita peroleh 1 per 32 akar 14. Inilah jawabannya. Maka jawabannya adalah si E. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan soal ke-12. Untuk soal ke-12, jika tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan P, nilai cos 2X adalah, ingat. Nah, rumus untuk cos 2X kita pakai yang mana? Boleh sin, boleh cos ya. Ambil yang satu aja, berarti kita pakai 2 cos kuadrat X dikurang 1. Berarti kita butuh cos kuadrat X. Nah, oke, untuk menentukan nilai cos kuadrat X-nya atau nilai cos X-nya kita lihat dari soal ya. Soal kita adalah tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan P. Ingat tan X itu siapa? Sama dengan sin X per cos X ya. Karena dia kuadrat, tentu juga sin kuadrat X, cos kuadrat X ditambah 1 sama dengan P.
Oke, kita samakan penyebut, berarti ini cos kuadrat X, ini sin kuadrat X. 1 itu akan sama dengan cos kuadrat X per cos kuadrat X, ya kan? Itu sama dengan P. Nah, berarti ini akan menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos kuadrat X ya. Itu sama dengan P. Ingat, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X siapa? 1. 1 per cos kuadrat X adalah P. Maka, siapakah cos kuadrat X? Cos kuadrat X adalah 1 per P. Ya kan? Maka, kita ketemukan cos kuadrat X-nya, bisa kita substitusi ke dalam bentuk ini. Maka kita peroleh 2 cos kuadrat X, berarti 2 dikali 1 per P, ya, dikurang 1. Maka kita punya 2 per P dikurang 1, samakan penyebut, 2 per P dikurang P per P. Maka kita peroleh 2 dikurang P per P. Inilah jawabannya. 2 dikurang P per P. Maka kita ketemu jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Diketahui 1 dikurang tan theta sin 2 theta adalah min 5 per 13. Nilai cos 4 theta adalah, ingat ya, cos 4 theta itu boleh nggak kita tulisnya menjadi cos 2 dikali 2 theta? Boleh ya. Berarti ini cos 2 alfa. Nah, sekarang boleh dipecah, berarti cos 2 alfanya itu menjadi apa? 2 cos kuadrat alfa, alfanya 2 theta dikurang 1. Ya, berarti tugas kita di sini adalah mencari nilai cos 2 theta. Nah, sama dengan hal yang tadi, kita pecah soal yang diketahui. Berarti 1 dikurang tan theta dikali sin 2 theta, itu kan min 5 per 13 ya. Maka 1 dikurang tan theta itu bisa kita rubah menjadi sin theta per cos theta, ya kan? Dikali sin 2 theta. Sin 2 theta itu 2 sin theta cos theta. Sudut rangkap ya. Sama dengan min 5 per 13. Oke, di bawah ada cos theta, di atas ada cos theta. Boleh dicoret. Maka yang tinggal itu 1 dikurang 2 sin kuadrat theta, ya kan? Maka ini min 5 per 13. Nah, 1 dikurang 2 sin kuadrat theta itu sama dengan siapa? Sama dengan cos 2 theta, kan? Berarti ini min 5 per 13. Ingat ya, ini kan rumus sudut rangkap. Berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat theta adalah cos 2 theta. Nah, ketemulah cos 2 thetanya min 5 per 13. Bisa kita substitusi ke soal, ya, ke soal. Berarti 2 dikali cos kuadrat 2 theta. Cos 2 theta kita berapa? Min 5 per 13. Berarti min 5 per 13 dikuadratkan. Dikurang 1. Maka kita peroleh 2 dikali min 5 dikuadratkan 25 per 169 dikurang 1. Maka kita peroleh 50 per 169 dikurang 1 itu samakan penyebutnya. Berarti 169 per 169. Ya kan? Maka kita peroleh hasilnya adalah min 119 per 169. Maka jawabannya adalah B. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan soal ke-14. Nilai dari sin 255 ditambah sin 45 per cos 435 ditambah 225. Nah, kita punya di sini sin tambah sin. Ingat rumus untuk sin tambah sin itu apa? 2 sin setengah alfa tambah beta. Berarti 255 ditambah 45. Dikali cos setengah alfa dikurang beta. Cos setengah 255 dikurang 45 per cos tambah cos 2 cos setengah alfa tambah beta berarti 435 ditambah 225 dikali cos setengah alfa kurang beta. Cos setengah alfa 435 dikurang beta 225. Oke, kita selesaikan. Nah, ini akan sama dengan 2 sin 225 ditambah 45 itu adalah 300. Berarti bagi 2, 150. Dikali cos 225 dikurang 45 itu adalah 210 dibagi 2 berarti cos 105 per 2 cos 435 ditambah 225 itu adalah
660 ya, 660 bagi 2 berarti 330, dikali cos setengah 435 dikurang berarti 210 bagi 2 berarti sama dengan cos 105. Nah, ada yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Berarti ini bisa dicoret ya, cos 105 dengan cos 105, 2 dengan 2. Maka tinggallah nilai sin 150 dengan cos 330. Oke, sin 150 itu akan sama dengan siapa? Dia berelasi dengan sin 30, karena 150 itu sama dengan sin 180 dikurang 30, ya kan? Lalu untuk cos 330 itu sama dengan 360 dikurang 30. Maka ini akan sama dengan sin 30 tetap positif karena dia di kuadran kedua, dan cos 30 tetap positif karena dia di kuadran keempat. Sin 30 adalah setengah, lalu cos 30 adalah setengah akar 3. Kita coret yang setengahnya. Nah, kita selesaikan, maka ketemu 1 per akar 3. Rasionalkan, berarti kali akar 3 per akar 3. Maka kita peroleh 1/3 akar 3. Maka inilah hasilnya, yaitu si D. Paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut untuk soal ke-15. Diketahui cos 172,5 dikali sin 127,5. Ingat, untuk rumus cos dikali sin itu akan sama dengan setengah dalam kurung sin alfa tambah beta. Berarti sin 172,5 ditambah 127,5 dikurang sin alfa kurang beta, berarti 172,5 dikurang 127,5, tutup kurung. Maka kita selesaikan, ini setengah. Sin berapa di sini? Ini sama dengan sin 300 ya, dikurang sin 45. Maka kita peroleh sin 300 itu sama dengan berapa? Sin 360 dikurang 60 ya, dikurang sin 45. Oke, ingat, setengah. Nah, sin 360 dikurang 60 ini akan sama dengan min sin 60. Kenapa min? Karena dia berada di kuadran keempat, dikurang sin 45. Selanjutnya, kita ganti nilainya. Sin 60 adalah setengah akar 3 dikurang setengah akar 2. Yang min setengah di sini dan min setengah di suku kedua itu bisa kita keluarkan ya. Berarti dikali min setengah di dalam kurung siapa? Tentu yang tinggal akar 3 ditambah akar 2. Ya, karena min setengah dikali akar 3 itu hasilnya adalah yang ini. Min setengah akar 3. Min setengah dikali positif akar 2 adalah min setengah akar 2. Maka kita peroleh setengah kali min setengah min 1/4 dalam kurung akar 3 ditambah akar 2. Maka jawabannya adalah A. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, sekian dari aku. Semoga paham dengan apa yang aku sampaikan. Selamat mengikuti ulangan akhir semester. Aku harapkan ulangannya dapat berlaku dengan jujur, karena kejujuran itu adalah modal utama untuk kesuksesan ke depannya. Ya, kita akan mudah dipercaya apabila kita jujur, tapi sekali berkhianat, udah selesai semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.